Mudah-mudahan Allah hitung hadirnya kita di sini, niat yang baik ini menjadi Allah balas dengan keberkahan hidup kita, keberkahan harta, keberkahan waktu. Kata Abdul Baqa ya, di dalam kitab beliau Al-Barokah, maknanya adalah an-nama wa ziyadah. Berkah itu maknanya adalah tumbuh dan bertambah, hissiyatan kanat au ma'nawiyah. Baik bertambahnya itu secara hissi, terlihat. Allah kasih harta bertambah jumlahnya, Allah kasih berbagai macam kenikmatan Allah tambahi secara jumlah, itu hissiyah. Au ma'nawiyah atau ma'nawiyah. Ma'nawiyah itu bisa jadi tidak bertambah secara fisik. Ya segitu-gitu aja. Istri dari dulu ya satu tidak bertambah. Tambahi berat badannya aja kalau minta. Tetapi walaupun tidak bertambah, itu Allah berikan apa? Dari yang Allah beri ini ada pertambahan yang maknawi, tidak bisa diukur dengan materi. Apa yang bertambah secara maknawi itu adalah ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau nikmat Allah membuat kita bertambah taat, itu sebetulnya inti barokah di situ. Sehingga ketika kita diberikan umur kita setiap hari, setiap saat itu kira-kira jatah usia kita bertambah atau berkurang? Berkurang ya. Makanya dikatakan wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu betul-betul berada di dalam kerugian. Kok bisa rugi? Ada tafsir yang menjelaskan ini yang cukup bagus, memberikan contoh. Imam Ar-Razi di dalam tafsir beliau, judul tafsirnya itu namanya Mafatihul Ghaib, atau dikenal juga dengan Tafsir Al-Kabir. Beliau jelaskan kenapa Allah kaitkan kerugian dengan waktu. Karena modal manusia ini sebetulnya adalah usia. Modal kita di dunia ini umur kita. Pian lahir, ada modal apa? Tidak bawa modal apa-apa kecuali apa? Allah kasih umur. Sehingga kata Imam Al-Hasan Al-Basri, sesungguhnya manusia itu hanya kumpulan hari. Manusia itu hanya kumpulan hari. Setiap satu hari telah berlalu, maka hilanglah bagian dari kehidupan dia itu. Jadi modal kita apa? Umur. Kalau modal kita umur kita di dunia, kira-kira setiap hari umur kita semakin bertambah atau berkurang? Berkurang. Bertambah hitungannya tapi berkurang jatah hidup di dunia. Kalau orang berusaha modalnya itu ternyata tiap hari berkurang, untung atau rugi? Modal berkurang terus. Kata orang Banjar, temakan telunjuk. Temakan telunjuk. Modalnya taruhlah 50 juta, berusaha bulan depan dihitung tinggal 40 juta. Berikutnya tinggal berkurang lagi terus. Itu Allah katakan lafi khusrin, betul-betul dalam kerugian. Hidup kita ini rugi. Terus supaya tidak rugi bagaimana? Sesuatu yang hilang, modal kita itu hilang, kita harus lebih yang kita dapatkan dari yang hilang itu. Hilang 1 juta, 2 juta tidak apa-apa, tapi dapatnya yang lebih besar. Hilang usia kita tidak apa-apa, tapi dapat yang lebih besar. Nah itu Allah jelaskan di dalam ayat berikutnya, ilal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati untuk senantiasa dalam kebenaran dan kesabaran. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang tadi ingin saya ngajak kita mengingat kembali. Berkah itu kalau ya bisa jadi tidak terlihat, tapi itu bertambah lebih besar, yakni ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Umur panjang tidak ada gunanya kalau tidak bertambah ketaatan. Bisa jadi nambah maksiat, nambah berat hisab. Harta banyak, bisa jadi bahkan harta itu menjadi pangkal dari bencana bagi kita kalau itu ada di dalam hati kita. Sehingga kata Rasulullah, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah
kepala atau pangkal dari segala kesalahan. Wal malu fihi da'un katsir. Harta itu di dalamnya banyak penyakitnya. Ini perkataannya Nabiullah Isa alaihissalam. Terus ditanya, apa penyakitnya harta itu? Kata beliau, penyakitnya adalah tidak ditunaikan hak-haknya. Hak harta itu tidak ditunaikan. Kewajiban harta. Apa kewajibannya? Kalau sampai nisab, sampai haul, itu zakat. Walaupun sering bersedekah, nyumbang sering, kalau zakat tidak dikasih, tidak dikeluarkan, itu sama seperti orang sholat tahajud tapi tidak sholat subuh. Ya. Sholat tahajud ini keutamaannya besar, tapi subuh tidak sholat. Harta begitu, ada kewajiban tentang zakat. Kita punya duit, ya, punya uang, berapa nisabnya? Nisabnya 20 dinar kata Rasulullah, atau 200 dirham. Karena berisi duit kita dinar dirham. Para ulama di Majma' al-Fiqh al-Islami menyamakan duit alat tukar kita ini dengan dinar dan dirham, sehingga dihitunglah sesuai dengan kadar dinar dan dirham itu. Kalau kita uangkan, dinar itu 20 dinar kali 4,25 gram emas. 4,25 kali 20 berapa Bapak-bapak? 85 ya, 85 gram. Kalikan berapa harga emas sekarang? 1 juta. Yang mudah 1 juta aja ngitungnya, 85 juta rupiah. Kalau pakai nisab emas, 1 tahun berputar tidak berkurang duit kita dari 85 juta, keluarkan 2,5%. Itu kalau mau harta berkah begitu. Zakat keluarkan karena itu haknya orang. Kita mau dapat berkah, harta berberkah, meski selamatan kita sering, sedekah sering, tapi hak kewajibannya tidak dikeluarkan, jangan berharap itu harta berkah itu. Ancamannya besar, kelak di hari akhir itu yang dijadikan emas itu jadi lempengan setrika, kemudian digosokkan ke punggung mereka dan dahi-dahi mereka. Itu ancaman di dalam Al-Quran begitu. Yang dikeluarkan sedikit, 2,5%. Itu kalau mau berharap berkah. Caranya bagaimana? Mencari hartanya yang halal. Karena kalau haram Allah tidak suka. Innallaha jamil la yuhibbul jamal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib, baik, tidak akan menerima kecuali yang thayyib. Thayyib di sini kalau harta kaitannya dengan halal. Kalau amal terkait dengan ikhlas, tidak akan diterima kalau tidak memenuhi syarat itu. Jadi harta dapat yang benar, keluarkan haknya. Zakatnya dihitung. Yang kedua, ada kewajiban terkait harta yang bukan zakat. Apa itu? Yakni kewajiban terkait nafkah. Nafkah untuk diri sendiri, nafkah untuk keluarga dan siapa saja yang wajib kita nafkahi. Maka ini juga perlu kita perhatikan supaya harta kita ini berberkah. Kalau tidak, walaupun tadi kita sering berdoa Allah cabut keberkahan itu. Gimana bisa cabut keberkahan? Dimakan jadi sakit, ya, kemudian disimpan untuk kehidupan, timbul bertengkar aja suami istri. Dan sekarang ini banyak begitu. Saya kadang terpikir, ini kenapa ini jadi masalah? Ini di Banjarbaru makanya gitu. Pegawai setelah dapat sertifikasi akhirnya banyak selingkuh. Kalau cuma bebini dua sama-sama syar'i tidak masalah ya. Selingkuh ini di luar itu. Bercerai akhirnya. Kasusnya banyak. Setelah apa? Justru setelah ekonominya meningkat. Setelah banyak gajinya, jadi mikir untuk maksiat. Bisa jadi itu. Perhatikan, cari itu harta kita bisa jadi tidak bersih. Harta orang masih ada di dalam harta kita. Tidak bisa beres kita ini. Dan yang berat itu kalau Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya ambil dengan caranya sendiri. Yang pasti itu cara yang menyakitkan. Cara yang menyakitkan apa? Tidak mau ngeluarin harta orang. Allah kasih penyakit, keluar harta banyak dia. Yakin saja itu. Harta orang kita tahan, Allah akan ambil dengan cara yang menyakitkan.
Itu baru kita bisa berharap harta itu ada barokahnya. Zakat, kemudian nafkah. Nafkah anak istri itu sama dengan sodakoh, ya. Kata Rasulullah, tidaklah seseorang bersedekah dengan sedekah yang lebih baik daripada dia itu apa? Ya, suapan di mulut istrinya itu sodakoh hitungannya. Tentunya ini adalah kalau diniati dengan niat yang baik. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu, ya, setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, walaupun ini perkara wajib, niati. Ini yang mengeluarkan harta untuk kewajiban memberi nafkah anak dan istri. Nanti itu ujungnya keberkahan apa lagi? Keberkahan usia kita. Ini kalau di dalam kitab Manhajus Sawi karya Habib di Madinah itu. Masih hidup atau sudah wafat barusan itu. Murid beliau ada Habib Hasan Al-Kaf, penulis kitab Takrirat As-Sadidah. Habib siapa namanya? Habib Zain. Habib Zain. Nulis di kitab beliau Al-Manhaj As-Sawi. Kata beliau, harta ini pokok di dalam ibadah. Harta pokok dia. Kalau harta yang kita pakai itu haram, maka semuanya jadi sulit. Sehingga ada seorang ulama kalau dia sakit itu cari harta yang paling halal itu jadi obat. Kalau harta haram, kadang badan itu juga susah untuk diajak beribadah. Jadi makan harta haram, badan susah diajak ibadah. Jadi perlu diperhatikan itu. Harta haram itu tidak mesti tadi ya, dengan mencuri, dengan macam-macam, bukan. Tidak mesti itu. Kadang pertama kita tadi harta orang kita tahan, tidak kita keluarkan zakatnya. Yang kedua, kadang akad-akad di dalam kita mencari harta itu tidak benar, tidak terpenuhi akad-akadnya. Sehingga setiap akad yang batil itu masuk dalam kategori di dalam ayat wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian itu saling memakan harta kalian dengan cara yang batil. Jadi harta ini penting sekali. Baru nanti perbaikan berikutnya. Langkah pertama perbaiki harta kita, cek. Nanti baru ibadah. Ibadah bisa coba kita rasakan itu nyaman enggak kita beribadah. Kalau harta sudah beres. Anak nanti kaitannya dengan begitu. Sama anak ini kita biayai pakai apa? Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Di dalam Al-Qur'an gitu. Allah berwasiat tentang anak-anak kalian. Ini ayat sebetulnya tentang waris, Tetapi ada tafsir yang membahas bukan hanya waris. Di dalam tafsir As-Sa'di dikatakan, ya ma'syaral walidain, wahai para orang tua. Kita ini orang tua semua. Tapi banyak yang belum nikah ada ya. Muadzin sudah nikah kan? Belum. Ya kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan ketemu cepat jodohnya yang solihah. Amin. Satu ke dua. Yang belum punya anak juga perlu perhatian. Karena apa? Rasulullah katakan itu, birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Berbaktilah, berbuat baiklah kepada orang tua kalian, maka kalian akan dapat anak-anak yang baik, insya Allah begitu. Itu kalau secara aghlabiyahnya begitu. Anaknya baik ke orang tua, nanti orang tuanya mendapatkan dia punya anak, insya Allah akan mencontoh orang tua. Kalau orang Inggris mengatakan like father, like son. Seperti itu bapaknya, seperti itu pula lah nanti anaknya begitu. Jadi wasiat ini wasiat orang tua untuk perhatian kepada anak-anak. Ya ma'syaral walidain, wahai para kedua orang tua, indakum wada'iun, di sisi kalian itu ada wada'i, titipan anak-anak sampean ini titipan Allah kepada kalian. Qad wassakumullahu alaihim, yang Allah telah berwasiat untuk anak-anak kalian itu. Litaqumu bimasolihihim ad-diniyah wad dunyawiyah,
agar kalian itu melakukan perbaikan kepada anak-anak kalian itu, baik agama maupun duniawi mereka. Anak-anak tidak kita lakukan perbaikan sejak awal, nanti di dalam kehidupan di dunia atau di akhirat kelak jadi musuh itu. Di dalam At-Taghabun Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri kalian dan anak-anak kalian itu ada yang menjadi musuh bagi kalian. Musuhan. Para ahli tafsir jelasin ini musuh dalam hal mahabbah, yakni karena kecintaan kepada istri dan anak akhirnya tidak mau lagi taat pada Allah, hukum Allah dilanggar. Kita ada di Martapura itu membina di penjara 2009 sampai sebelum Covid. Di dekat pintu masuk itu ada statistiknya, berapa napinya. Kita lihat nih, kalau hampir hari raya itu banyak itu. Semakin berbanyak. Hampir hari raya banyak yang masuk penjara. Padahal itu sudah over kapasitas. Yang di Karangintan itu ada napi, lapas narkotik. Kapasitasnya 800. Diisi 1.500. Kalau yang ini kapasitas 400 bisa diisi 1000-an. Jadi sampean kalau di luar masih bisa tidur selonjor, ini masih alhamdulillah bersyukur, Pak. Di sana itu ada nabi nanya, Ustaz, gimana kita ini subuhnya? Saya bilang, kenapa memangnya? Tidak bisa berdiri. Karena tempatnya jejer-jejer gini. Kalau pernah beli ikan sepat yang bersusun itu, ya berjejer begitu, tidak muat. Di atasnya sarung diikat, terus jeruji ke jeruji, terus bergantungan masuk sarung. Jadi mau berdiri kena teman di atas. Kalau pas yang gendut, sarungnya pagat, putus, terjatuh kena yang bawah. Kondisinya begitu. Dan itu kalau mau hari raya bertambah itu. Saya tanya ke sipirnya, kenapa ini bisa begini? Rupanya kata sipir, ini banyak kasus pencurian. Jadi menjelang hari raya ini banyak pencurian. Kenapa? Ya untuk lebaran. Apalagi kebiasaan membelikan baju baru untuk anak-anak, istri tambahan belanja. Jadi mau lebaran malah nyuri. Kenapa itu? Fitnah anak dan istri itu. Di antara istri dan anak itu ada yang jadi musuh seperti itu. Kalau sahabat dulu mau hijrah ke Madinah, dihalang-halangi oleh istrinya. Bahasa kita mungkin, Mas, gak usah berangkat di sana, susah. Kalau kita mungkin musuh istri itu jadi musuh kita. Kalau kita mau ke masjid dihalangi, Mas lagi dingin, di rumah aja. Musuh itu, musuh. Kalau tidak diperbaiki sejak sekarang, dan memperbaikinya itu sekali lagi juga perlu perbaikan diri kita sebagai orang tua. Jadi tidak mungkin kita mau berharap anak kita bagus, kita tidak mau perbaiki diri kita. Jadi Allah wasiatkan itu. Fatu'allimuhum wa tu'adzibuhum wa takfuhum 'anil mafasid. Maka ajari anak-anak kalian itu. Didik mereka. Cukupi, jaga mereka dari kerusakan. Apalagi kita lihat kondisi sekarang nih, ya Allah, anak-anak ini. Generasi apa sekarang ini? Generasi Z atau generasi apa ini? Banyak kasus ada perzinaan. Di Jawa Timur itu ada 51.000 kasus tahun sebelumnya itu. Ya hamil duluan. Jawa Timur. Tidak hanya di Jawa Timur, Kabupaten Banjar yang ada di situ Martapura juga banyak kasus begitu. Rusak. Anak SD itu sudah bisa berzina. Kemarin itu kita punya murid, ketahuan begitu. Orang tuanya kita panggil. Orang tuanya dipanggil itu mengizinkan aja anaknya begitu, enggak apa-apa, enggak ada anak sekarang. Ya Allah, gimana coba? Jadi ini perlu perhatian orang tua, ini perhatian. Nanti baru ketika anaknya salah pergaulan,
ada yang tidak pulang, perempuan tidak pulang beberapa hari. Kira-kira ini sudah di unboxing orang ini. Unboxing tahu ya, ya pesanan barang. Senyum-senyum paham. Banyak kasus gitu kita, ya Allah, ini bayangkan Rasulullah, sedihnya umat begini, sedihnya Rasul. Kita niatkan di sini, mudah-mudahan Rasul senang melihat kita semua di sini. Ya. Ada umatnya yang masih mau ngaji, mau belajar, dan kita tanamkan niat, kita ambil amanah anak-anak ini. Perhatikan anak-anak kita. Ada yang masih usia SMP itu sakit, diperiksakan, ternyata hamil dan lebih parah dari itu kena penyakit ini, PMS, penyakit menular seksual. Lebih parah lagi, tidak tahu siapa bapaknya. Mudah-mudahan di sini tidak lah, keluarga kita Allah jauhkan dari itu. Kalau seperti itu kan nanti bikin susah orang tua. Yang kita berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami dari istri dan anak-anak, ya, zuriat kita itu qurrata a'yun, penyejuk mata, yang menyenangkan hati. Tetapi yang terjadi kalau tidak diperbaiki sejak awal, yang belum punya istri, pilih istri yang kira-kira bagus. Jangan cuma dilihat casingnya. Cari harta, perbaiki. Anak didik dengan harta yang benar, kasih pendidikan yang baik. Jadi ajari, didik, jaga mereka dari kerusakan. Bagaimana caranya? Kan anak ini kan kata Rasulullah SAW, itu semua lahir dalam keadaan fitrah. Fitrahnya beriman, mentauhidkan Allah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir itu lahir dalam fitrah. Meskipun mungkin orang tuanya itu yang berzina, anaknya hadir, ini anak yang suci bersih. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yunassiranihi, yang menjadikan dia Nasrani, atau yuhawwidanihi, menjadikan dia Yahudi, au yumajjisanihi, atau menjadikan dia Majusi, nyembah api. Orang tuanya. Dalam sabda yang lain, almar'u ala dini khalilih, kata Nabi, seseorang itu berada pada agama orang-orang dekatnya. Falyanzur ahadukum may yukhalilu, maka hendaklah kalian itu memperhatikan siapa teman-teman dekat, rekan pergaulan itu siapa. Kita dulu punya murid, ya, murid, kemudian di sekolah bagus, tapi suatu ketika ibunya datang nangis, ternyata anaknya obat-obatan. Kemarin di Banjarmasin ketemu obat berapa itu, di Banjarmasinnya aja puluhan ribu pil. Dan ini bertambah terus, ya Allah, kasus ini ya. Ngeri kalau difikirkan tuh. Anak ini ternyata ngobat. Kalau ngobat ini kadang susah. Ada yang kita berinteraksi dengan tahanan itu, ada yang sampai 3-4 kali masuk penjara itu. 3-4 kali. Tidak sadar-sadar. Mati di penjara ada gara-gara itu, bolak-balik keluar masuk itu. Yang kata Imam Ibnul Jauzi, kalau sudah terkena itu, dia itu merasakan obatnya juga enggak, tapi berhenti tidak bisa berhenti. Kami tanya, kenapa anaknya bisa kena obat itu? Rupanya pergaulan. Malam-malam katanya enggak pulang. Waktu tahun baru. Nih, hati-hati ini tahun baru nih, tidak pulang dengan teman-temannya. Pulang itu sudah kondisinya mata merah, panderan, omongannya meracun, tidak karu-karuan. Nah, ini obat ya. Makanya hati-hati. Handphone juga ya, dijaga.
Fal auladu inda walidaihim musabihim, maka anak itu pada orang tuanya itu adalah sesuatu yang diwasiatkan. Fa imma ayyaqumu bitilkal wasiyah, ada kalanya orang tua itu melakukan wasiat itu, wa imma ayyudayyi'uha, dan ada kalanya orang tua itu mengabaikan, membiarkan anak-anak itu. Apa wasiatnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan, adibu auladakum ala salasi khisal, ajari, didik anak-anak kalian itu pada 3 hal. Pertama, hubbi nabikum wa hubbi ahli baitih, mencintai nabi dan ahli bait. Wa qiraatil Quran, ajari Al-Quran. Sehingga pendidikan di dalam sistem Islam dulu ya, itu adalah baca Al-Quran ini wajib mestinya. Ajari baca Al-Quran, ajari baca Al-Quran. Tugasnya apa? Orang tua tidak mampu, wakilkan ke gurunya. Dan sebetulnya ini peran negara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, Al-Madinatu kalkir, Madinah itu seperti tungku pandai besi. Tanfi khobasaha, menghilangkan karat-karatnya. Jadi ada barang besi berkarat, masukkan tungku pandai besi, maka karatnya itu hilang. Batan su'u thayyibuha, yang bagus akan tambah bagus. Besi bisa disepuh tambah bagus dengan adanya tungku pandai besi atau alkir. Kata beliau, sistem yang bagus itu begitu. Jadi di keluarga dididik dengan baik, di masyarakat baik, sistemnya baik. Sehingga kalaupun di keluarga ini ada agak lepas-lepas lah didiknya ini, dia di masyarakat, di sistem pendidikan itu menjadi lebih baik. Jadi ini penting ya, penting. Memprihatinkan kalau sampai besar balik itu masih belum bisa membaca Al-Quran. Kasihan orang tuanya. Kalau kitanya belum bisa, sudah tua, maka ini juga kasihan orang tua kita. Orang tua kita kasihan. Jadi jangan berpikir sekedar ini kita aja ke anak, enggak. Kita dengan orang tua kita, karena kewajiban orang tua mendidik kita. Yang kedua itu adalah ajari sholat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian itu sholat saat usia 7 tahun. Suruh sholat itu. Ini kewajiban yang berat. Tidak ada uzur untuk tidak sholat, tidak ada. Dan mestinya dirasakan nikmat sholat itu. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arihna bis sholah, arihna ya Bilal as-sholah. Ketika Rasulullah sedang sibuk ya, capek, beliau katakan, istirahatkan kami wahai Bilal, sholat. Jadi sholat itu mestinya menjadi sesuatu yang kita nikmati. Kalau belum, paksakan, coba rasakan itu. Makanya sejak kecil disuruh 7 tahun ajari, didik anak-anak kalian itu untuk sholat. Sholat itu apa? Imaduddin, tiangnya agama. Dan ini yang akan dihisab kelak di hari akhir pertama kali. Dan ini kewajiban yang tidak ada uzur. Sampai-sampai Khalifah Umar bin Khattab, beliau mengimami sholat subuh. Ada namanya Abu Lu'lu'ah, orang Majusi, penyembah api, pura-pura ikut sholat subuh. Mbah hari sholat subuh, masjidnya tidak ada lampunya. Masjid di Madinah itu tidak pakai lampu, enggak ada hambalnya, enggak ada. Makanya ada hadis orang Badui kencing di masjid, kemudian oleh Rasulullah cukup suruh ngambil air untuk disimbur aja, untuk membersihkan. Itu masjidnya pasir tanahnya, bawahnya pasir. Tidak bisa diamalkan sekarang, ada yang kencing di sini tinggal disimbur. Oleh Abu Lu'lu'ah itu Khalifah Umar ketika sholat ditusuk
beberapa tusukan berdarah. Apa yang dipikirkan oleh Khalifah Umar? Luka, beliau luka. Sahabat yang lain akhirnya pada mau meringkus Abu Lu'lu'ah ini. Bukan hanya Khalifah Umar, yang lain juga terkena sabetan namanya khonjar. Khonjar itu apa? Senjata Persia itu ya. Apa ya? Mirip belati lah. Sahabat ada yang terluka. Abdurrahman bin Auf pakai selendang beliau nih. Selendang ditangkapnya, ketangkep, bunuh diri dia. Si Abu Lu'lu'ah ini bunuh diri. Yang difikirkan oleh Khalifah Umar, beliau tidak manggil ambulan karena ambulan tidak ada. Beliau suruh Abdurrahman bin Auf untuk menjadi imam. Karena bagaimanapun sholat tidak boleh bubar gara-gara Khalifah tertusuk belatinya Abu Lu'lu'ah itu. Jadi dikerjakanlah sholat subuh dengan ringkas, tidak panjang baca ayat. Setelah itu apa yang difikirkan oleh kaum muslimin? Yang difikirkan kaum muslimin, ingat Khalifah Umar belum sholat dan dalam kondisi pingsan. Ini cerita lengkapnya di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir. Jadi kepala negara mikirkan masyarakat sholat apa enggak. Masyarakat ini melihat Amirul Mukminin pingsan, belum sholat subuh. Akhirnya dibangunkan. Bangunkannya apa? Dibangunkan, tidak mau bangun. Kumandangkan azan. Diazani Khalifah Umar, bangun beliau. Hampir mirip-mirip orang sekarang ya. Kalau dengar azan yang bangun jadi tidur. Sudah dengar azan subuh, nggak segera bangun, malah benerin selimut. Khalifah Umar pingsan, dibacakan azan, bangun beliau. Kemudian ketika bangun bertanya, sudahkah orang-orang pada sholat? Kata mereka, sudah ya Amirul Mukminin, tinggal engkau yang belum. Apa kata beliau? Na'am, wala hadza fil Islam liman tarokaha. Betul, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkannya. Tidak ada kebaikannya. Coba bayangkan kondisi seperti itu. Makanya didik anak-anak itu sejak usia dini. Kalau kita sudah besar masih belum, ingat ini tanggung jawab orang tua kita. Orang tua kita yang bakalan sulit nanti di akhirat. Orang tua kita kalau kita tidak sholat. Terus apa kata Nabi? Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Pukul anak kalian itu kalau tidak sholat, kalau mereka itu sudah usia 10 tahun. 10 tahun tidak mau sholat, karasi. Apakah langsung dipukul? Kena hukum HAM nanti. Sekarang ini hati-hati juga ya. Mendidik anak keras-keras ini hati-hati. Karena sistem tadi, ada guru sampai dikenai denda berapa itu, 50 juta gara-gara nyuruh anak muridnya sholat itu. Nggak tahu kasusnya gimana itu. Jadi sabda Nabi suruh mukul, tetapi mukul di sini sambil dilihat, bukan mukul untuk kemudian membuat terluka, bikin tambah bandel. Jangan, ini usia 10 tahun ini kadang mulai melawan. Sehingga ada seorang ulama namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri ditanya, gimana kita mempraktekkan hadis Nabi memukul itu? Kata beliau, jangan dipukul, tapi disuap dululah. Jadi suap, bahasa beliau riswah. Riswah yang boleh ya, suap yang boleh itu menyuap tadi anak. Nah, sholat nanti bapak kasih duit misalnya, duit, sholat dulu. Itu masuk suap, tapi dalam rangka mendidik. Lama-lama diberi pengertian lebih. Apalagi anak-anak sekarang suka main HP, itu bisa jadikan suap juga. HP-nya ambil, tidak mau sholat, tidak kasih. Sholatnya kalau 5 menit kasih pinjam 5 menit. Ini kalau mau anak-anak kita jadi berkah tadi. Anak-anak jadi berkah itu gitu. Harta jadi berkah, itu jadi menambah ketaatan. Anak-anak itu berkah kalau mereka taat kepada Allah Ta'ala. Kalau enggak itu musibah. Anak musibah, musuh itu nanti. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fayastahiqu bidzalikal wa'id wal iqab
lanjutan tafsir tadi ya. Jadi ada kalanya orang tua itu menyia-nyiakan anaknya sehingga orang tua ini berhak untuk mendapatkan ancaman dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah yang berikutnya itu terkait dengan anak tadi, carikan lingkungan pergaulan yang baik. Jadi mendidiknya tadi mulai hartanya dibagusi, pendidikannya bagus, disuruh sholat, dididik dengan yang baik, ajari baca Al-Quran, ajari kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajari sirah-sirah Nabi. Di kitab Nurul Yakin, kitab sirah Nabi itu dikatakan, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, kunna nu'allimu auladana siratar Rasul wa maghazih. Kami itu mengajari anak-anak kami sirah Rasul, kisah bagaimana perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa maghazih, dan perjuangan Rasul. Maghazih itu apa? Kalau ghazwah itu satu ya, ghazwah ini peperangan yang diikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Tarikh At-Tabari beliau katakan Rasul itu selama 10 tahun di Madinah, beliau menyertai pasukan jihad itu ada 27 kali 10 tahun. Yang beliau tidak ikut, beliau cuma ngirim ada 35 kali. Namanya Sariyah. Ini diajarkan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas kepada anak-anak. Supaya apa? Supaya muncul jiwa anak-anak itu, jiwa yang sikap-sikap satria, sikap-sikap keperwiraan itu. Enggak lebay. Ya. Dapatnya juga TikTok. Anak-anak jadi ya Allah. Kalau mau ajari bela diri ya, berkuda atau apa kalau laki-laki. Dan ini jadi problem juga yang akhirnya ya tadi liwat atau homoseksual ini juga merebak kemana-mana di kaum muslimin ini. Di kalangan tentara juga begitu ya Allah. Jadi ajari itu bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah lanjutan hadis tadi itu adalah wafarriqu bainahum fil madhaji. Di usia 10 tahun pisahkan mereka itu tempat tidurnya. Ini ada kaitannya juga mungkin dengan LGBT tadi. Ya, orang sudah dewasa jangan tidur untel-untelan. Ya, laki-laki dengan laki-laki, apalagi dengan perempuan, pisahkan anak-anak itu tempat tidurnya. Para ulama beda pendapat apakah itu di 7 tahun atau di 10 tahun. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan apa yang telah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isya sampai jam berapa nih? Sudah masuk ya? Baik, ini mungkin untuk sekedar mengingatkan kita untuk bahasan nafkah itu nanti dikaji sendiri, fikih keluarga itu penting untuk kita pahami.